Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membagikan sedikit tips pembuatan media pembelajaran irisan volume tabung di dalam kerucut menggunakan aplikasi GeoGebra seperti pada tampilan berikut ini. Ya, sebelumnya kami akan menjelaskan tutorial pembuatan media pembelajaran tersebut. Ya, langkah yang pertama yaitu kita tampilkan terlebih dahulu tabel atau tampilan grafik 3D. Ya, sudah. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat luncuran. Luncuran yang pertama kita bisa beri nama A, kasih minimum 0, maksimum kita beri 10. Luncuran yang pertama ini akan kita gunakan nantinya sebagai pengatur tinggi kerucut. Kita kasih kenaikan 0,5. Ya, selanjutnya buat luncuran lagi. Beri nama B dengan minimum 0, maksimum 5, kenaikan 0,5. Luncuran yang kedua ini nanti akan kita gunakan sebagai pengatur panjang jari-jari kerucut. Kemudian yang ketiga kita buat lagi dengan minimum 0. Ya, yang luncuran ketiga ini akan kita gunakan nantinya sebagai pengatur tinggi tabung dalam kerucut. Nah, karena tabung tersebut berada di dalam kerucut, maka akan kita buat maksimumnya yaitu sesuai tinggi kerucut, yaitu A kecil dengan kenaikan 0,1. Oke. Baik, luncuran ini masih belum bisa digunakan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan membuat titik pusat dari kerucut. A sama dengan pada sumbu X 0, Y 0, dan Z 0. Baik, lanjut yang kedua, kita akan membuat titik puncak dari kerucut. B sama dengan 0,0 pada sumbu X 0, Y 0, dan sumbu Z sesuai tinggi yang kita buat dari luncuran tadi, yaitu A kecil. Oke. Baik, sudah muncul ini titiknya, bisa kita atur luncurannya ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kerucut. Untuk membuat kerucut bisa kita tuliskan saja di sini kerucut. Nah, kita pilih yang titik, dan jari-jari. Titik yang pertama kita ganti A, yang kedua kita ganti B, jari-jarinya kita ganti B kecil sesuai yang kita inginkan luncuran tadi. Kecil. Oke. Baik, sudah nampak di sini kerucutnya. Ya. Mungkin bisa kita lihat di sini fungsinya luncuran yang kedua buat mengatur panjang jari-jari atau besar kerucut. Ini untuk mengatur tinggi kerucut. Mohon maaf. Ya, ini buat mengatur tinggi kerucut. Ya, mungkin bisa kita perkecil dulu biar nampak lebih jelas. Ya, ini mungkin juga kita perkecil. Ya, baik. Lanjut langkah berikutnya. Kemudian buat bidang Z sama dengan C. Selanjutnya buat perpotongan bidang Z dengan kerucut dengan cara ketik perpotongan, pilih objek-objek. Objek yang pertama diganti dengan D kecil dan yang kedua diganti dengan P. Lalu buat perpotongan bidang Z dan sumbu Z. Tulis perpotongan objek-objek. Objek yang pertama diganti P dan yang kedua diganti dengan sumbu Z. Langkah selanjutnya, buat garis sejajar dari titik C dan sumbu X.
Lalu, buat perpotongan antara garis H dengan segmen garis G dengan cara mengetik perpotongan pada input bar, pilih yang objek-objek. Itu kita akan membuat garis sejajar lagi antara titik E dengan sumbu Z. Ya, sudah muncul. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan membuat titik perpotongan antara dua objek, yaitu objek garis jajar ini dengan sumbu X. Baik. Ya, sudah muncul di sini titik F. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan antara titik A dengan titik F menggunakan ruas garis. Kita pilih yang ruas garis di antara dua titik. Ya, sini kita akan tampilkan pilih titik A dengan titik F. Baik, sudah nampak di sini terlihat ruas garisnya. Di sini juga, ya dari sini kita lihat. Baik. Hingga untuk langkah yang berikutnya yaitu kita akan membuat tabungnya yang berada di dalam kerucut. Kita cukup tuliskan saja di sini silinder antara titik kita pilih titik yang pertama A, titik yang kedua yaitu C dengan jari-jari ruas garis yang kita buat barusan, yaitu ruas garis J. Ya, kita ganti jari-jarinya yaitu ruas garis J kecil. Ya, baik. Kita nampak di sini tabungnya sudah terlihat. Ya, sudah jadi. Dari sini kita bisa mengatur tinggi tabungnya. Kita atur melalui luncuran yang C. Ya, sini sudah mulai berfungsi luncuran C-nya, yaitu kita gunakan sebagai pengatur tinggi tabung dalam kerucut. Langkah selanjutnya untuk menampilkan volume kerucut, ketik pada kolom input, misal M. Lalu, pilih volume solid. Setelah itu, solidnya kita ganti dengan D. Lakukan hal yang sama untuk mencari volume tabung. Ketik N, lalu pilih volume solid, ganti solid dengan K pada kolom input. Untuk menghitung volume kerucut sisa, ketikkan V sama dengan M-N pada kolom input. Jika kita ingin menampilkan volume, ketik tombol ABC pada toolbar, lalu pilih sisipkan teks. Klik pada sembarang tempat, lalu tulis volume kerucut sama dengan. Jika sudah, volume kerucut, tabung, dan sisa kerucut akan terlihat pada layar grafik 3D. Volume tersebut akan otomatis berubah jika kita menggeser luncurannya.